Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Malam hari ini saya setelah muncak langsung turun menuruni Gunung Lawu ya, melalui Singolangu, jalur pendakian Raden Prabu Brawijaya kelima. Oke ya, kita lanjut pelan-pelan ya. Oke guys, kita turun. Jadi mohon maaf kalau masih ngeblur ya. Bareng Pak. Bareng Pak. Makasih Pak. Sukses selalu Pak ya, sehat selalu, banyak rezekinya. Oke guys, kita bikin video stock shoot sedikit-sedikit aja, dan kita bergerak harus dengan cepat biar kita tidak hipotermia. Di depan ini adalah warungnya Mbok Yem guys. Astagfirullahaladzim, dingin sekali. Ini warungnya Mbok Yem. Karena tidak berkebutuhan konten di situ, maka kita lanjut. Saya bikin stock shot aja ya guys. Oke, kita lanjut. Karena untuk menuruni Gunung Lawu melalui Singolangu maka saya harus kembali ke Sendang Derajat guys. Nah, ini adalah jalan yang diapit oleh pepohonan dari kanan dan kiri sehingga tampak seperti lorong. Nah, kurang lebih begitu kalau malam. Nah, ini adalah headlamp saya, senter di kepala, jadi kalah penerangannya ya. Setelah meninggalkan daerah Hargodalam, maka saya pun bergegas melangkah menuju warung Mbok To yang berada tepat di sisi Sendang Derajat. Langkah demi langkah saya terus maju menuju Sendang Derajat, menembus milir angin yang dingin dan menusuk tulang tua saya yang sudah agak rapuh. Selain saya tidak pernah terbiasa dengan udara yang sedingin ini, saya juga dengkulnya udah meloncot, udah capek guys. Oke, saya pun sudah cukup lama tidak mendaki gunung sejak terakhir kali, yaitu berkisaran di tahun 2008 atau sekitar 14 tahun yang lalu. Dari Hargodalam menuju Sendang Derajat bisa saya tempuh sekitar 15 menit sampai 20 menit. Itu yang klip-klip pemandangan. Saya nggak tahu itu kota atau kabupaten apa ya. Yang jelas saya sekarang mengarah ke Sendang Derajat untuk selanjutnya turun menuju ke Kota Magetan lagi via Singolangu. Nah, kayak ginilah pemandangannya kalau malam guys. Saya harus bergegas untuk menghindari serangan hipotermia. Pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip sangat indah nampak di kejauhan dan bersembunyi di balik keindahan bunga edelweiss. Waktu pun berlalu dan akhirnya saya pun tiba di warung Mbok To atau warungnya Mbah Maridi atau Mas Rizky. Di video sebelumnya kalian sudah tahu siapa Mas Rizky. Ya, seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa dan harus mendaki dan menuruni Gunung Lawu setiap hari untuk membantu Mbah Maridi dan Mbok To yang tak lain dan tak bukan adalah kakek neneknya Mas Rizky sendiri. Atau orang Jawa bilang ya mbahnya gitulah. Dan inilah tampilan Sendang Derajat saat malam hari, dibantu penerangan menggunakan solar cell saat siang hari untuk mengisi daya baterainya. Sampean simak dengan seksama. Inilah Sendang Derajat yang sangat
terkenal di sebagian golongan masyarakat. Sendang Derajat merupakan sebuah sumber mata air, yang mana airnya bisa membawa berkah, menyembuhkan penyakit, dan memancarkan aura positif bagi orang yang mengkonsumsinya. Tetapi semua itu kembali ke kepercayaan kita masing-masing ya bro. Kalian boleh percaya, juga boleh tidak percaya. Intinya kita saling menghormati pendapat dan kepercayaan orang lain, apalagi adat dan budaya. Oke? Ini adalah warung Bokto atau warungnya Mbah Maridi. Sambil menghangatkan tubuh dan menikmati makanan ataupun minuman dagangannya, beliau pun sangat baik hati berkenan menyalakan genset untuk saya, agar saya bisa kembali mengisi ulang baterai handphone saya alias ngecas handphone dan kebutuhan penerangan saya lainnya. Di sini saya bertemu dengan beberapa pendaki dari kota lain. Wedang jahe dengan gula merah yang telah dilarutkan atau dijadikan gula aren adalah minuman favorit saya selama pendakian ini. Dan setelah dirasa cukup, maka sekitar pukul 23:35 malam itu saya putuskan untuk segera menuruni gunung yang indah ini. Oke guys, karena rute Singolangu adalah lewat dekat Sendang Derajat, dan ini adalah warungnya Mbah Maridi. Mbah, matur sembah nuwun nggih, Mbah. Mbak To, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nah, jalannya lewat sini nih, guys. Ya. Ini warungnya Mbak To atau Mbah Maridi atau Mas Rizky yang pada waktu konten siang kita ketemu ya. Oke. Lewatnya mana nih? Oke guys, selebihnya saya bikin stock shot ya, bikin storytelling, karena rutenya saya harus turun gunung dan harus ekstra hati-hati, jadi saya bikin stock shot. Oke, selamat menikmati video saya penurunan Gunung Lawu via Singolangu. Oke, lanjut. Setelah berpamitan dengan Bokto dan Mbah Maridi, saya putuskan turun melalui jalur klasik, yaitu jalur pendakian Singolangu, atau jalur yang konon dilalui oleh Prabu Brawijaya kelima saat hendak puncak ke Gunung Lawu untuk moksa. Dan rute ini memiliki karakter yang dominan dengan tanah, sangat jauh berbeda dengan jalur Cemoro Sewu, yaitu jalur rute pendakian saat siang hari saya mendaki Gunung Lawu ini. Saya pun mulai melangkahkan kaki untuk menuruni gunung ini. Jalur Singolangu ini memiliki beberapa pos pendakian. Di antaranya pos 1 Kerun-Kerun, pos 2 Banyu Urip, pos 3 Cemaran, pos 4 Taman Edelweiss, dan pos 5 Cokro Paninggalan. Di antara pos 4 dan pos 5 terdapat sebuah shelter, yaitu tepatnya berada di Bukit Family. Dan di antara pos 3 dan pos 4 terdapat shelter bayangan juga, lebih tepatnya sekitar 20 menit di atas plakat bertuliskan Tanjakan Penggik Coyo. Dan perlu diingat bahwa durasi waktu tempuh ini dihitung dengan berpatokan dengkul saya yang sudah melonjak. Saat saya menuruni Gunung Lawu menuju pos 5 jalur pendakian Singolangu, saya disajikan dengan medan yang cukup terjal berpasir dan dipenuhi oleh bunga Edelweiss di sisi kanan dan sisi kiri saya, serta pemandangan kerlap-kelip lampu kota di kejauhan. Mungkin ada yang tahu kota apakah yang ada di depan saya ini? Kota Madiun, Magetan, atau Ngawi?
Silahkan isi komentar kalian di kolom yang sudah ada. Nah, setelah berjalan kurang lebih 1 jam versi dengkul meloncat saya, akhirnya saya tiba di pos 5, yaitu Pos Cokro Paninggalan. Dan pos ini terletak pada ketinggian kurang lebih 2.913 meter di atas permukaan air laut. Oke guys, setelah menuruni jalur pendakian Singolangu selama kurang lebih 1 jam dari Sendang Derajat, akhirnya kita nyampe di pos 5. Oke, di sini kita disajikan pemandangan yang sangat indah. Stay tune terus ya. Saya menghabiskan waktu sekitar 10 menit beristirahat di sini, alias yang ngabisin sebat-sebat gitu dulu lah. Nah, setelah sebat saya auto gas lanjut menuruni gunung yang berada di urutan ke-6 dalam list gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Setelah turun dari pos 5 ini, di sini saya banyak saya temui bunga edelweiss yang pohonnya jauh lebih besar dari edelweiss yang berada di pos 5 sampai ke Sendang Derajat. Bahkan saya bisa berpegangan dengan beberapa pohon yang berada di sisi saya saat saya menemui tanah berundak yang mungkin saya anggap bisa membuat dengkulku lebih meloncat lagi guys. Maklum ya guys, faktor U gitu loh. Hanya berjarak kurang lebih 30 menit dari pos 5, akhirnya saya tiba di Bukit Family. Sebuah tanah lapang yang landai dan terbuka, tetapi di sini juga terdapat sebuah shelter. Mungkin kalian jika butuh waktu untuk istirahat, maka shelter siap menjadi peneduh bagi kita semua. Saya berhenti di sini hanya beberapa saat dan melanjutkan kembali perjalanan saya menuju ke pos 4. Oke, setelah menuruni dari pos 5 kurang lebih 30 menit kita nyampe di Bukit Family ya. Nggak tahu dikasih nama Bukit Family ini karena apa. Kita break dulu di sini guys, capek guys. Dengkul meloncat. Saya yakin pemandangan di sini akan sangat indah di saat siang hari tentunya. Hanya saja karena saya berada di sini saat malam hari, tentu jarak pandang akan sangat terbatas. Dan ya seperti yang kalian lihat, semua terasa gelap dan dingin di sini. Di sini kalian bisa melihat bahwasannya jalan masih banyak yang tertutup oleh rerumputan. Itu mungkin menjadi salah satu penanda bagi saya bahwasanya rute ini mungkin perlu digarisbawahi, mungkin ya jarang dilalui oleh pendaki. Nah, antara pos 5 menuju pos 4 kalian akan menemui trek terbuka, landai dan curam. Sebagian tertutup oleh rumput. Sebelum akhirnya sampai di pos 4 yaitu Taman Edelweiss, saya melihat jalan persimpangan, yaitu mungkin jalan persimpangan ini adalah menuju ke sumber mata air. Saya tidak tahu namanya ya, saya lupa deh. Kurang lebih setelah 1 jam dan 20 menit untuk ukuran dengkul meloncat saya dari pos 5, akhirnya saya tiba di pos 4. Pos 4 pendakian Singolangu atau juga dikenal dengan nama Pos Taman Edelweiss. Jika kalian cermati, vegetasi di sini sudah mulai didominan oleh pohon cemara. Jauh berbeda saat masih di atas pos 4 yang masih banyak bunga edelweiss tumbuh di sepanjang sisi kiri dan sisi kanan saya saat menuruni gunung yang penuh dengan cerita mistis di Pulau Jawa ini. Dan inilah pos 4 atau lebih dikenal juga dengan Taman Edelweiss. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dan 20 menit dari pos 5, akhirnya saya tiba di pos 4.
Pos 4 Taman Edelweiss dengan ketinggian 2652 meter di atas permukaan air laut. Ini adalah jalur pendakian Singolangu ya guys. Di sini ada shelter. Jadi buat kalian yang capek bisa layah-layah di situ istirahat ya. Apa kalian mendengar suara angin itu nggak, desiran angin di antara pepohonan? Sebagian pendaki mengatakan bumi bernafas. Istilahnya seperti itu. Pos 4 Taman Edelweiss, jalur Singolangu, Gunung Lawu. Sebenarnya di atas pos 4 ini terdapat sebuah mata air dan ada rambu atau marka plakat penunjuk arahnya. Namun saya tidak ke sana karena keterbatasan waktu dan tenaga saya. Di pos 4 ini kalian disajikan pemandangan pohon cemara sejauh mata kalian memandang. Dan tanjakan Penggik yang curam dan terkenal itu sudah menanti saya. Tanjakan Penggik yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pos 4. Setelah kurasa cukup beristirahat di pos 4 ini, maka saya auto capcus melanjutkan perjalanan dan langsung disambut dengan hutan cemara. Tentu saja selepas dari pos 4, tanjakan Penggik telah menunggu saya. Ya, sebuah tanjakan yang sangat terkenal. Sangat terkenal sekali. Sebuah tanjakan yang hanya berjarak 500 meter dari ujung ke ujungnya. Akan tetapi tanjakan ini sangat curam dan terjal. Saran saya, jika kalian hendak mendaki Gunung Lawu melalui jalur Singolangu ini, maka kalian harus benar-benar mempersiapkan fisik maupun mental. Dan jangan lupa bekalnya ditambahin juga ya mas bro. Mana tahu kalian karena situasi tertentu di sana dan harus pasang tenda gitu loh. Karena jalur pendakian ini memiliki banyak sekali tanjakan yang curam, baik yang berundak ataupun yang tidak berundak, walaupun semuanya didominan dengan tanah. Dan inilah tanjakan Penggik yang sangat melegenda di jalur pendakian Singolangu. Oke guys, baru berjalan sekitar 8 menit dari pos 4, kita langsung disambut dengan tanjakan Penggik. Tanjakan ini adalah titik terberat jalur pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Istirahat dulu, ngos-ngosan. Kayaknya ini belum separuh deh. Saya kembali menyarankan jika kalian memilih rute pendakian Singolangu ini agar ekstra berhati-hati mas bro. Kenapa? Jika kalian sudah memasuki wilayah tanjakan Penggik ini, super hati-hati ya. Saya ingatkan kembali, super hati-hati. Karena di salah satu sisi dari tanjakan Penggik ini adalah sebuah jurang yang entah berapa meter dalamnya mas bro. Jika jatuh di situ bisa copot endah sampean mas bro. Jadi hati-hati ya. Nih jurang JUJURARANG. Saya sudah menuruni Saya sudah menuruni tanjakan Penggik ini selama kurang lebih 1 jam dan 40 menit. Terhitung dari pijakan pertama saya menuruni tanjakan yang yang sangat melegenda gitu loh. Dan saya akhirnya baru mencapai di pos bayangan Penggik. Kebayang dong 1 jam 40 menit menuruni tangga yang seperti kalian lihat tuh, satu demi satu saya turuni tuh ya kan. Dan di pos bayangan Penggik ini saya pun meluruskan kaki plus badan saya. Sekaligus saya berniat untuk melepas lelah dan memulihkan stamina yang sudah hampir 24 jam belum istirahat. Dan gak taunya mas bro, saya ketiduran di sini. Mbok. Maklum dengkul udah mulai meloncat ya. Tapi sebelum kebobokan alias ketiduran, saya berhasil merekam fajar yang mulai menyingsing alias matahari terbit dari ufuk timur. Subhanallah, cantik kan?
Setelah tertidur di sini selama kurang lebih sekitar 3 jam dan kaki masih ngilu karena asam urat, kolesterol, trigliserid, LDL, HDL, SGOT, SGOPT, rematik artritis dan teman sejawatnya, maka saya pun lanjut melangkah menuruni tanjakan yang sangat terkenal di jalur pendakian Singolangu ini. Dan ternyata ya pemandangannya masih cantik Mas Bro, sayang sekali. Itu adalah pos bayangan Penggik. Posisinya terletak antara pos 4 dan pos 3, tetapi lebih cenderung dekat ke pos 3. Penggik, tanjakan paling curam di jalur pendakian Singolangu Gunung Lawu. Nggak nyangka gue guys, orang mendaki Lawu via Singolangu pas saat di Penggik itu naudzubillah harus kuat fisik dan mental. Gua malah tidur di situ. Tentu tidur dalam arti kata ketiduran alias keboboan ya Mas Bro, bukan dalam konteks negatif pastinya. Oke lanjut. Dan ternyata hanya berjarak 20 menit. Gue salah ngomong terus sih. Hanya berjarak 20 menit dari pos bayangan ini, jebule wis buyar tanjakan Penggiknya Mas Bro, cek aku. Tapi rapopo, setidaknya saya sudah sempat memberi waktu untuk tubuh saya beristirahat yang sudah lelah hayati, lelah. Jadi secara akumulasi saya menuruni tanjakan Penggik ini selama kurang lebih 2 jam dan 24 menit ya Mas Bro, kurang lebihnya begitu. Ya tentunya yang ketiduran tadi itu ya jangan dihitung ya. 2 jam 24 menit untuk ukuran dengkul meloncot saya berhasil menuruni tanjakan Penggik, tanjakan yang sangat terkenal di jalur pendakian Singolangu menuju puncak Gunung Lawu. Tanjakan Penggik, jika diakumulasikan saya berhasil menuruni tanjakan Penggik ini kurang lebih selama 2 jam 24 menit. Ya tidak termasuk yang ketiduran tadi itu ya. Nah itulah sedikit penampakan dari tanjakan Penggik, sebuah tanjakan yang penuh ujian fisik dan mental bari. Salah ngomong dulu. Sebuah tanjakan yang penuh ujian fisik dan mental bagi para pendaki tentunya. Tapi sumpah seru pemandangannya saat siang hari. Oke lanjut. Nah setelah 1 jam dari pos bayangan atau 40 menit dari plakat yang bertuliskan tanjakan Penggik Coyo itu tadi, akhirnya saya tiba di pos 3 atau bisa dikenal dengan pos Cemaran atau hutan cemara. Ya kurang lebih gitu deh. Nanti kita bisa lihat plakatnya ya. Dan karena angin cukup teduh, maka di sini alias di pos 3 ini saya menerbangkan drone Mas Bro. Sebuah rencana yang gagal saya lakukan di puncak Hargodumilah karena saat saya berada di puncak angin berhembus sangat kencang banget. Ya tentu sangat beresiko tinggi ya jika saya terus memaksakan menerbangkan drone di sana pada saat itu tentunya. Dan inilah pemandangan Gunung Lawu yang berhasil saya rekam melalui drone saya di posisi pos 3 jalur pendakian Singolangu. Pemandangannya keren banget, sumpah demi Allah, sumpah sangat indah. Kalian cek sendiri deh, kalau nggak percaya kalian kesini, oke? Aduh. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos bayangan, akhirnya saya sampai di pos 3. Oke, tuh kalian lihat ketemu gagak lagi, Jalak lagi ya. Jalak, apa kabarmu Jalak? Banyak cerita, mitos atau kepercayaan tentang keberadaan burung jalak di Gunung Lawu ini. Bagi kalian yang tahu tentang kisah tersebut, silahkan isi dan tulis komentar kalian di kolom yang sudah ada. Oke, pastikan kalian mengisi komentar yang positif ya Mas Bro, karena ini berkaitan dengan keindahan alam dan kepercayaan orang. Oke, silakan isi komentar. Oke guys, biasanya di pos-pos
pemberhentian sebelumnya saya nggak pernah bikin video ya, baru kali ini saya bikin video mungkin. Ini adalah pos 3 pos hutan cemara di ketinggian 2247 meter di atas permukaan air laut, atau sekitar 7.000 ya, sekitar 7.000 kaki, about 7,000 feet above sea level, 7.000 kaki di atas permukaan air laut kurang lebih. Nah, ini adalah rute yang paling ekstrim menurut saya, karena nuruninnya aja dengkul meloncat, apalagi nanjakin di sini ya. Jadi saya saranin buat kalian yang mau mendaki Gunung Lawu via Singolangu agar mempersiapkan fisik dan mental dengan baik. Jangan lupa bekalnya telur, mie, sarden kek, lalapan kelompen kek ya. Saya Captain Ray, salam sayang dari pos 3 buat kalian semua. Dan inilah video rekaman drone saya dengan ketinggian kurang lebih 175 meter dari posisi saya berada, atau dari pos 3 hutan cemara, jalur pendakian Singolangu. Keren nggak? Kalian masih nggak mau kesini? Sayang banget deh kalau kalian nggak kemari. Tantangannya oke, pemandangannya luar biasa, sejuknya bikin ayem. Kalian pokoknya kudu nyoba mas bro, swear kalian kudu nyoba ya. Selamat menikmati pemandangan hasil rekaman drone saya yang ala kadarnya. Dari sini kita bisa melihat Telaga Sarangan dari kejauhan mas bro. Ada juga Gunung Mungkrang, dan kemudian di sebelahnya ada Gunung Mayang dan beberapa gunung lainnya yang saya sendiri belum tahu namanya di sekitaran situ. Tuh ada beberapa bukit dan gunung kan di situ. Nah, tapi yang jelas gunung-gunung tertinggi di Jawa Timur bisa nampak dari Gunung Lawu ini mas bro. Tentu saja jika cuaca sedang cerah dan tidak berkabut. Oke, itu digarisbawahi. Jika cuaca sedang cerah dan tidak berkabut, maka gunung-gunung tertinggi di Jawa Timur bisa nampak dari Gunung Lawu ini mas bro. Gimana? Keren kan pemandangannya? Nah, seperti yang kalian lihat itu, di depan mata kita banyak hutan cemara, dan mungkin karena itulah sebab pos 3 ini dikasih nama Cemaran atau hutan cemara, karena di lingkungan pos 3 ini banyak pohon cemaranya mas bro. Di antara pos 4 dan pos 3 banyak sekali pohon cemara saya temui di kedua sisi kanan dan kiri saya saat menuruni, sekalipun di tanjakan Penggik ya. Tetapi kalian harus menyiapkan fisik, mental, dan bekal logistik yang cukup kalau mau melewati jalur Singolangu ini. Kenapa? Sumpah, tanjakan Penggik akan benar-benar menguras tenaga kalian. Itu aja aku yang menuruni tanjakan Penggik, dengkulku meloncat mas bro. Nah, ini adalah pemandangan pos 3 di ketinggian 175 meter dari posisi saya berdiri. Oke, kita lanjut ceritanya mas bro. Jalur pendakian Singolangu ini adalah jalur klasik, yang mana konon jalur ini adalah rute yang dipilih Prabu Brawijaya untuk menaiki Gunung Lawu menuju puncak, untuk selanjutnya beliau melakukan atau ritual moksa. Saya kurang paham ya tentang hal itu ya, jadi mohon maaf kalau masih banyak kesalahan pada saat saya membuat narasi. Tolong dimaklumi ya mas bro, jangan dimarahi ya, tolong dikoreksi saja. Oke. Nah, di pos 3 ini saya hampir menghabiskan waktu sekitar 40 menit mas bro, dan baru berjalan 10 menit saya langsung dihadapkan oleh jalan menurun yang cukup curam dan terjal untuk ukuran dengkul meloncat saya gitu loh. Tanjakan ini dikenal atau diberi nama dengan nama jalur Brawijaya. Konon ini adalah
jalur Prabu Brawijaya yang benar-benar masih utuh alias tidak dipotong, karena ada beberapa jalur yang dialihkan sebelum menuju pos 3 ini. Oke, jadi jalur Brawijaya ini masih original Mas Bro, masih original banget, tidak KW1, tidak KW2. Lanjut. Berbeda dengan tanjakan Penggik yang terjalan curam dan berundak, jalan ini tidak berundak, akan tetapi keseluruhannya berkarakter tanah murni, tidak berbatu seperti rute Cemoro Sewu. Jangan salah lihat ya Mas Bro, di video nampaknya jalannya datar-datar aja, tapi aslinya ini sebenarnya menanjak. Kemudian saya melihat sebuah pohon cemara yang cukup dikenal di jalur ini, yaitu Cemoro Lawang. Nah, ini adalah Cemoro Lawang ya guys, karena dibatasi dengan tali saya tidak mau melampauinya. Konon ceritanya pohon ini begitu besar dulu, bahkan ada spot, ada titik yang berbentuk seperti pintu dan bisa dimasukin sampai 3 orang sebelum pohon ini tumbang. Saat ini pohon ini sudah tumbang dan dulu pohon ini sangat besar sekali. Nah itu lawangnya, Cemoro Lawang. Cemoro Lawang adalah sebuah pohon cemara yang memiliki lubang di bagian bawahnya dan berbentuk seperti pintu. Konon dulu sebelum pohon ini tumbang, lubang tersebut berbentuk mirip pintu. Gua ngomongnya belepotan banget sih. Berbentuk seperti pintu dan bisa dimasuki oleh 3 orang dewasa. Ukuran orang dewasa ya, 3 orang dewasa sekaligus, karena begitu besarnya lubang yang berbentuk pintu itu tadi. Dan ya pokoknya intinya saya mohon maaf deh kalau masih banyak kesalahan ya dalam saya menyampaikan narasi ini gitu loh. Semua itu hanya karena semata-mata keterbatasan saya. Oke, kita lanjut lagi. Berselang 15 menit dari pohon Cemoro Lawang ini, saya mulai memasuki hutan lumut. Tentunya di sini durasi waktu tempuh menggunakan dengkul meloncat saya sebagai tolak ukurnya ya Mas Bro, jangan salah paham. Hutan lumut dinamakan hutan lumut dikarenakan nyaris semua pohon yang tumbuh di area ini berlemut, seperti yang kalian lihat saat ini. Di zona ini vegetasinya mulai bervariatif Mas Bro, dari pohon cemara sampai ke pohon-pohon besar lainnya yang sangat rindang dan menyejukkan. Tak lama dari hutan lumut ini, ya kurang lebih sekitar berapa menit ya, 30-40 menit setelah saya dari hutan lumut ini, akhirnya saya tiba di pos 2 atau dikenal juga dengan nama pos Banyu Urip. Bukan Banyu Urip yang di Surabaya ya Mas Bro. Ini dinamakan Banyu Urip karena di pos 2 ini, di sekitar pos 2 ini terdapat sumber mata air seperti halnya di atas pos 4. Pos 4 kita kenal dengan Taman Edelweiss. Nah, ini masih berada di seputaran hutan lumut. Pohonnya besar-besar, rindang. Pokoknya sejuk banget di sini. Kalian harus berhati-hati karena kalian jika sudah mulai lapar, pasti di sekeliling itu akan nampak sama Mas Bro. Jadi saya pastikan jaga stamina dengan baik saat kalian hendak menaiki gunung manapun. Jangan sampai halu. Oke? Guys, setelah berjalan kurang lebih selama 50 menit dari posisi saya terakhir istirahat, atau 1 jam 95 menit, selama 1 jam 35 menit dari pos 3 menuju pos 2. Gokil, capek tapi keren. Kalian mesti coba ke sini. Pos 2 dinamakan juga pos Banyu Urip karena di sekitaran pos ini terdapat sumber atau mata air yang berjarak hanya berkisar sekitar 200-300 meter dari pos. Dan sebagai informasi tambahan bahwa jalur pendakian Singolangu ini terdapat 2 sumber mata air. Yang pertama di pos 2 ini dan yang kedua berada di pos keempat atau pos Taman Edelweiss yang berjarak sekitar 350
sampai 450 meter di atas pos 4-nya. Dan di sana terdapat juga plakat atau penunjuk arah menuju mata air. Namun saya belum mencoba ke dua titik mata air ini karena keterbatasan waktu saya. Karena memburu waktu agar bisa segera sampai di base camp dan sebelum malam, maka saya auto melanjutkan langkah kaki saya menuruni jalur Singokler. Salah melulu deh gue. Salah makan mungkin. Oke deh, saya ulangi. Maka saya auto melanjutkan langkah kaki saya menuruni jalur klasik Singolangu ini. Langkah demi langkah, jengkal demi jengkal saya lalui, walaupun saya masih merasa ngilu dengkul saya. Sumpah dengkul melonjot. Saat ini saya masih berada di dalam hutan, tapi mata saya sejuk melihat pemandangan yang ada di sekitar saya. Walaupun hanya pohon-pohon besar, pohon-pohon rindang, tetapi saya sangat sejuk melihatnya. Sebagai peringatan, sebagai informasi, di sela-sela rute ini nampak jalur memotong atau potong jalan. Akan tetapi saya sarankan agar kalian berjalan sesuai rute resmi dan jalur yang ada. Itu semua demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingatkan kembali. Ingat ya, tetaplah berjalan di jalur resmi yang sudah ada. Jangan make jalur yang tidak resmi. Oke, jangan make jalur yang tidak resmi. Itu sangat berbahaya. Karena kalian bisa saja tersesat. Dan ya kalau nyasar pasti deh kalian akan susah pulang mas bro. Berjalan sekitar 24 menit dari pos 2, saya pun sampai di Watu Lapak. Watu Lapak ini dipercaya bahwa dulunya adalah sebuah pelana kuda milik Prabu Brawijaya V. Karena termakan oleh proses alam, sampai akhirnya pelana kuda itu membatu seperti yang kalian lihat saat ini. Nah, ini adalah Watu Lapak. Beberapa orang menaruh sesajen, membakar dupa di Watu Lapak ini. Tetapi tetap kita hormati kepercayaan orang lain ya guys. Kita tidak boleh merusak. Hanya berjarak kurang lebih sekitar 14 menit saya berjalan dari Watu Lapak ini. Akhirnya saya sampai di sebuah jembatan. Jembatan yang terbuat dari bambu atau kayu. Dan warga setempat memberikan nama yang sangat cantik untuk jembatan bambu ini. Untuk lebih jelasnya kalian tanya aja ya sama warga setempat ya. Namanya ini nama artis cantik terkenal deh. Saya nggak berani nyebut ya. Tapi tanya aja deh sama yang tahu ya. Atau yang tahu silahkan isi di dalam komentar. Setelah melewati jembatan cantik ini mas bro, di depan saya masih aja ketemu yang namanya tanjakan. Tanjakan berundak sebagian dan sebagian landai yang terbuat murni natural dari tanah. Tetapi setelah itu saya menemui sebuah shelter. Ya semoga shelter ini bisa bermanfaat bagi para pendaki ya. Tapi saat saya lewat ya posisinya kayak gini nih. Semoga saja tetap masih bisa bermanfaat buat para pendaki yang lain yang menggunakan jalur Singolangu dalam pendakiannya menuju puncak Gunung Lawu. Setelah hampir 3 jam saya berjalan mas bro, akhirnya saya nyampe juga di pos 1 Kerun-Kerun. 3 jam itu terhitung dari pos 2 ya mas bro. Ingat 3 jam itu dari pos 2 menuju pos 1 dengan tolak ukur dengkul melonjot saya, jangan salah. Oke guys, setelah berjalan kurang lebih hampir 3 jam dari pos 2, akhirnya saya tiba di pos 1, pos Kerun-Kerun. Kita berada di ketinggian 1550 meter di atas permukaan air laut ya. Nah, di pos 1 Kerun-Kerun ini saya tidak beristirahat alias auto lanjut. Oke, auto lanjut melangkahkan kaki saya mas bro. Semakin jauh saya melangkah dan mulai memasuki perkebunan masyarakat setempat.
Di sini saya udah mulai lega, pokoknya lega deh selega-leganya karena jarak menuju base camp sudah pasti semakin dekat. Melalui kebun tebu, kebun tomat, kebun cabai, kebunku, ya pokoknya kebun. Dari pos 1 semakin ke bawah vegetasi cemara agak berkurang dan mulai didominasi oleh pohon pinus dan perkebunan milik warga setempat atau milik perhutani ya. Di antara pos 1 dan base camp pendakian Singolangu sebenarnya terdapat sebuah camping ground mas bro. Namun saya tidak merekamnya. Ya setidaknya ini bisa buat informasi tambahan bagi kalian ya. Semoga bermanfaat tentunya. 2 jam dan 55 menit dari pos 1 atau pos kerun-kerun itu adalah waktu tempuh yang saya lalui. Ringkasannya, perjalanan saya dari Mbokto menuju base camp adalah sebagai berikut. Dari Mbokto menuju pos 5 kurang lebih saya tempuh selama 1 jam. Dari pos 5 menuju pos 4 saya tempuh kurang lebih 1 jam dan 20 menit. Dari pos 4 menuju pos 3 saya tempuh kurang lebih 2 jam dan 35 menit. Dari pos 3 menuju pos 2 saya tempuh kurang lebih selama 2 jam. Dari pos 2 menuju pos 1 saya tempuh kurang lebih 2 jam dan 45 menit. Dari pos 1 sampai di base camp selama 2 jam dan 55 menit. Akumulasi perjalanan saya adalah kurang lebih 12 jam dan 40 menit. Ya tentu tidak termasuk istirahat, kebobokan alias ketiduran, selonjor, asam urat, kolesterol, LDL, HDL, osteoartritis, trigliserida, rematik, encok, dan teman-teman sejawatnya mas bro. Oke mas bro, semoga video yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat bagi umat manusia seperti kita, tidak seperti para pelakor tentunya. Dan nantikan juga penayangan host cantik saya yang sedang melakukan pendakian di Gunung Lawu saat saya sudah turun. Dan salam hangat dari Kapten Ray yang berada di sebelah rumah mantan. Oke, bye bye. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 jam 48 menit dari pos 1 menuju base camp pendakian jalur klasik Lawu via Singolangu 3265 meter di atas permukaan air laut, akhirnya saya tiba di base camp ya. Capek guys, tapi puas. Oke, kita laporan tiba dulu. Salam hormat dan terima kasih saya kepada rekan-rekan Hanom Hancala serta seluruh rekan-rekan yang turut mendukung sampai terwujudnya kegiatan Kapten Ray pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu dan penurunan Gunung Lawu via jalur Singolangu di Magetan.